Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mulai besok. Sudah. Dengerin ya, teman-teman ya. Dibuka aja nggak apa-apa, sekarang dibuka aja dulu nggak apa-apa. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengkaji salah satu sumber daripada hukum dan pedoman agama Islam, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pengikutnya yang berusaha untuk mempelajari daripada sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ke pembahasan kita, mari kita baca bersama-sama hadis pertama dari Arba'in Nawawi ini. Sudah dibuka semua kitabnya? Kertasnya sudah dapat? Kita baca bersama-sama, bareng langsung, gak usah nunggu Bapak. 1, 2, 3. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ayo dibaca terjemahannya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemarin kita sudah membahas tentang perawi hadis ini. Rawi itu apa artinya kemarin? Orang yang menyampaikan atau menceritakan hadis. Siapa perawi hadis ini? Sayyiduna Umar bin Khattab. Apa laqab dan nama panggilannya? Abi Hafsin. Apa artinya Abi Hafsin? Ada dua, yang pertama bapaknya singa, yang kedua bapaknya Hafsah. Kemudian Sayyiduna Umar punya gelar namanya Amirul Mukminin. Apa artinya? Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Nah, sedikit saja tentang sirah daripada Sayyiduna Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu. Sayyiduna Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada tahun ke-6 kenabian. Ketika itu Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, yang disegani oleh orang Arab ketika itu. Jadi orang paling kuat di Arab ketika itu adalah Sayyiduna Umar di tahun ke-6 kenabian. Orang paling kuat ketika itu adalah Sayyiduna Umar. Tahu dari mana orang seantero Arab paling kuatnya Sayyiduna Umar? Jadi anak-anakku sekalian, setiap bulan haji, jadi haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi dilestarikan sampai zamannya Nabi Muhammad pun ada orang yang berhaji, meskipun banyak penyelewengan di dalamnya, banyak kemusyrikan yang dicampur dalam ibadah haji. Tapi ibadah haji itu tetap ada, dilaksanakan setiap tahun. Nah, ketika tahun haji ini mereka bikin yang namanya pasar Ukaz. Pasar apa? Pasar Ukaz. Tulis pasar Ukaz di Mekah. Pasar Ukaz, di mana orang-orang seantero Arab membawa barang dagangannya untuk diperjualbelikan. Di pasar Ukaz ini juga masing-masing kabilah mengutus orang paling kuatnya untuk beradu kuat, untuk duel, untuk beradu yang namanya wrestling. Apa bahasa Indonesia itu? Bukan panco. Bukan. Wrestling apa bahasa Indonesia wrestling? Gulat, betul. Untuk beradu gulat. Jadi masing-masing dari kabilah Arab mengutus orang paling kuatnya untuk beradu gulat. Dan di setiap tahun diadakan pasar Ukaz itu, setiap tahun diadakan pertandingan gulat itu, juaranya seantero Arab adalah Sayyiduna Umar. Jadi Sayyiduna Umar adalah orang paling kuat seantero Arab. Buktinya dari apa? Setiap tahun Sayyiduna Umar memenangi kejuaraan gulat yang diadakan di pasar Ukaz. Tuh ya, nanti dilihat di videonya. Dilihat di Roma di videonya. Ya, di YouTube Sabilus Salam. Sekarang dengerin dulu. Jadi kalau ada pertanyaan, Sayyiduna Umar adalah orang paling kuat seantero Arab ketika itu. Buktinya apa? Buktinya adalah Sayyiduna Umar memenangi pertandingan gulat setiap tahunnya yang diadakan di pasar Ukaz. Di pasar Ukaz. Iya. Kalau bahasa Arabnya itu ain, kaf, alif, dha. Ukaz. Nah. Oke. Nah, karena Sayyiduna Umar ini orang paling kuat, tentu pada zaman dulu kekuatan itu punya pengaruh yang sangat besar. Orang paling kuat berarti orang yang paling disegani, orang yang punya kekuasaan. Akhirnya Sayyiduna Umar menjadi orang yang berkuasa di Mekah, orang yang punya pengaruh besar. Nah, ketika datang Islam, ketika dibawa oleh baginda Sayyiduna Muhammad, itu kaum kafir Quraisy tidak senang. Pembesar-pembesarnya juga tidak senang. Pembesarnya juga memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara pembesar-pembesar yang memusuhi Nabi adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Sampai suatu ketika adiknya Sayyiduna Umar yang bernama Fatimah, adiknya Sayyiduna Umar yang bernama Fatimah masuk Islam
bersama dengan suaminya. Suaminya namanya Sa'id bin Zubaid. Sa'id bin Zaid. Suaminya bernama Sa'id bin Zaid. Jadi adiknya Sayyiduna Umar yang bernama Fatimah bersama suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid itu masuk Islam. Betapa marahnya Sayyiduna Umar. Betapa kecewanya Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar ini ngompor-ngompori orang agar nggak masuk Islam. Ternyata adiknya sendiri memeluk Islam. Maka dengan hati yang membara, dengan emosi yang memuncak, Sayyiduna Umar berangkat ke rumah adiknya yang bernama Fatimah. Ke rumah adiknya yang bernama Fatimah. Suaminya tadi bernama Sa'id bin Zaid. Ditemukanlah Sayyidatuna Fatimah sedang membaca surat Toha. Sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Istrinya, adiknya yang bernama Fatimah. Lalu kemudian terenyuhlah hati Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar orang yang pandai, orang yang cerdas, tahu bahwasanya apa yang dibacakan oleh adiknya bukan merupakan kalam manusia, bukan perkataan manusia. Ini keindahannya luar biasa sekali. Hikmah di dalamnya sangat agung. Maka luluhlah Sayyiduna Umar. Kemudian seketika itu, jadi sifatnya Sayyiduna Umar ini gentleman. Gentleman. Kalau dia merasa dirinya salah, dia segera memperbaiki dirinya. Ketika Sayyiduna Umar tahu apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran, maka buru-buru Sayyiduna Umar untuk mengikuti kebenaran tersebut. Anak-anakku juga seperti itu harusnya, punya sifat gentleman. Ketika mendapati dirinya salah, maka mengakui kesalahan. Ketika kita punya salah sama orang, maka mengakui kesalahan. Kita buru-buru untuk memperbaiki dan minta maaf. Itu seorang gentleman. Seorang laki-laki. Seorang gentleman, seorang yang punya wibawa, seorang yang cerdas. Nah, ketika Sayyiduna Umar tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran, maka buru-buru Sayyiduna Umar menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi punya markas khusus untuk dakwah, namanya Dar Al-Arqam, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara sembunyi. Di situ Sayyidina Umar ingin masuk kepada Dar Al-Arqam. Nah, ketika ingin masuk, Sayyidina Umar yang tegas, yang pemberani, yang kuat, yang disegani oleh Arab ketika itu, dihadang juga oleh orang yang kuat juga, yang tangguh juga, yang disegani juga oleh seantero Arab. Siapa? Sayyiduna Hamzah. Jadi ini pentolan lawan pentolan. Jadi Sayyiduna Umar ingin masuk, dihadang sama pentolan juga yang namanya Sayyiduna Hamzah. Dar Al-Arqam. Nah, ketika itu Sayyiduna Hamzah mencegah Sayyiduna Umar untuk masuk. Kata Sayyiduna Hamzah, apa yang kamu inginkan untuk kesini? Kamu mau ngapain kesini gitu bahasa kita. Kamu mau ngapain kesini? Kalau kamu mau macam-macam dengan Muhammad,
qatalnaka bisayfik, kami akan bunuh engkau dengan pedangmu sendiri. Jadi ini sebuah penghinaan yang luar biasa. Jadi kalau kita ngebunuh orang pakai pedang kita sendiri itu biasa. Tapi kalau kita ngebunuh orang pakai pedangnya orang itu penghinaan yang luar biasa. Tuh, jadi qatalnaka bisayfik. Kalau kamu ingin macam-macam dengan Nabi Muhammad, maka akan kami bunuh engkau dengan pedangmu sendiri. Itu kata siapa? Kata Hamzah kepada Sayyidina Umar. Maka dijawablah oleh Sayyidina Umar bahwasanya saya ingin menghadap kepada Muhammad untuk menyatakan diri masuk Islam, untuk mengikuti kebaikan, untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Umar menghadap kepada Nabi dan menyatakan dirinya masuk Islam. Maka semua kaum muslimin yang berada di tempat itu mengucapkan syukur alhamdulillah karena dakwah Islam semakin kuat dengan masuknya Sayyidina Umar kepada Islam. Sayyidina Umar ini anak-anakku, saking kuatnya, saking berpengaruhnya, Nabi itu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umar itu masuk Islam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, tolong kuatkan agama Islam ini dengan masuknya Islam satu daripada dua Umar. Jadi Nabi meminta kepada Allah untuk masuk Islam satu daripada dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hashim. Amr bin Hashim. Umar bin Khattab dengan Amr bin Hashim. Siapa Amr bin Hashim ini? Abu Jahal. Jadi dua orang paling kuat, dua orang paling berpengaruh pada masyarakat Arab ketika itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Muhammad dengan masuknya Islam. Siapa yang dipilih? Umar bin Khattab. Kemudian ketika masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, langsung Sayyidina Umar menginisiasi, Rasul, kita ini agamanya benar atau tidak? Benar. Yang engkau bawa ini kebaikan atau tidak? Kebaikan. Kalau yang engkau bawa kebaikan dan kebenaran, maka kita tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kita harus terang-terangan. Kalau orang saja bermaksiat terang-terangan, berani menampakkan diri dengan kemusyrikannya, berani menampakkan diri dengan kejelekannya, masa kita yang membawa kebenaran, masa kita yang membawa kebaikan sembunyi-sembunyi? Maka ketika itu dakwah Islam disebarkan secara terang-terangan. Maka ketika itu Sayyidina Umar mendapatkan gelar Al-Faruq yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu ya. Jadi kalau ditanya kenapa Sayyidina Umar mendapatkan gelar Al-Faruq, karena Sayyidina Umar punya ketegasan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, kemudian Sayyidina Umar ini anak-anakku, walaupun punya sifat yang tegas, di balik itu juga Sayyidina Umar punya sifat lemah lembut. Begitulah seyogianya seharusnya setiap muslim. Sifat orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad seperti itu. Tegas terhadap keburukan, tegas terhadap kejelekan, dan baik serta lemah lembut terhadap kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sifat Nabi Muhammad beserta orang-orang yang mengikutinya itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekufuran, tegas terhadap keburukan. Akan tetapi ruhama'u bainahum, saling menyayangi, saling lemah lembut terhadap sesama muslim. Jadi kalau teman-teman sekalian mengaku dirinya sebagai umat muslim, mengaku dirinya sebagai pengikut Rasulullah, harus lemah lembut terhadap sesama, harus sayang kepada sesama muslim, gak boleh jahil, gak boleh menyakiti, harus saling tolong menolong. Sayyiduna Umar setegas apapun, sekeras apapun beliau, ketika berhadapan dengan saudaranya sesama muslim, maka yang dikeluarkan dari sifatnya adalah sifat kelembutan, sifat lemah lembut. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas sifat lemah lembutnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bissawab.